Kenalkan nama saya ya, dan Patija satu dulu kita dari Fakultas Sosial dan Politik Universitas Widya Mandira Kupang. Pada kesempatan ini saya akan melakukan public speaking dengan tema komunikasi di era digital. Topik yang sangat angkat di sini minat publik yang terjadi di sekitar kita. Komunikasi melewati berbagai perkembangan dari masa ke masa, dari era ke era. Siapa saja tentunya akan melewati tahapan ini. Nah, dari model dan cara komunikasi yang semakin berkembang, tentu menentukan kualitas komunikasi kita sampai sekarang ini. Komunikasi terjadi karena kita memiliki kebutuhan dan setiap harinya kita melakukan tukar-menukar atau memiliki pesan yang ingin kita sampaikan kepada orang lain, dan lebih terkhususnya kita membutuhkan komunikasi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan kita. Tercatat dalam sebuah artikel 5 miliar orang telah memiliki telepon genggam, 4,9 orang telah memiliki atau telah mengakses internet, dan 4,6 orang telah menggunakan sosial media. Dari situ kita mampu melihat bahwa sosial media telah mendunia dan merebak ke seluruh penjuru dunia. Di samping itu, kita bisa menilai bahwa ada pengaruh positif dan pengaruh negatif, atau dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari perkembangan komunikasi di era digital ini. Yang mau ditekankan atau yang diangkat oleh saya pada kesempatan ini yakni fenomena pubbing. Pubbing, istilah ini menggambarkan situasi di mana seseorang yang asik dengan gadget dalam suatu pertemuan dengan orang sekitarnya, ia mengabaikan atau lebih fokus dengan handphonenya atau telepon genggamnya. Jadi, meskipun ia terlibat secara fisik dalam sebuah pertemuan, ia tidak memiliki perhatian sepenuhnya terhadap lawan bicaranya. Karena itu, hal tersebut memiliki dampak bagi orang sekitarnya atau bisa menular. Karena dari situ juga akan ada atau timbul korban pubbing. Efek dari pubbing tersebut yakni untuk korban pubbing yakni orang tersebut merasa terkucilkan atau ia merasa kehadirannya tidak penting atau tidak dihormati. Karena itu, untuk mengatasi hal tersebut, kita dianjurkan untuk melihat beberapa tips yang boleh saya tawarkan pada kesempatan ini, yakni tinggalkan telepon, membatasi penggunaan telepon, dan jangan menggunakan HP atau memainkan HP ketika kita makan bersama. 3 langkah ini atau 3 tips ini memang terlihat sederhana, namun hal-hal kecil seperti ini sangat berdampak untuk hal besar yang kemudian kita akan berinteraksi dengan orang banyak. Sikap atau hal ini mampu diterapkan dari keluarga. Keluarga menjadi salah satu poros bagi perkembangan komunikasi kita dengan orang di sekitar kita. Peran dari orang tua dan kita dewasa ini sangatlah penting untuk mengatasi pubbing, karena pubbing sampai saat ini menjadi fenomena yang belum cukup disadari oleh setiap orang. Peran dan tanggung jawab kita sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain yakni tidak menciptakan budaya pubbing. Karena itu, supaya pubbing tidak marak dan tidak meraja di antara hubungan sosial serta tidak merusak dan menciptakan lingkungan yang antisosial atau pribadi-pribadi yang antisosial. Adaptasi di era digital ini memerlukan
perhatian khusus bagi kita untuk menghindari atau mengatasi pubbing. Maka dari itu, dari tempat ini saya mengajak kita semua untuk meningkatkan intensitas komunikasi kita dengan pelan-pelan untuk mengontrol anak-anak kita atau diri kita dalam penggunaan handphone atau akses internet. Di samping itu, memang keuntungan dari menggunakan aplikasi dalam HP dan sosial media sangat menguntungkan bagi kita. Namun, komunikasi verbal dan non-verbal yang terjadi pada setiap hari dan lingkungan sekitar kita perlu dijaga sehingga timbul atau nampaklah bahwa komunikasi itu sangat dibutuhkan oleh kita dan bermanfaat bagi kita, karena komunikasi sendiri merupakan kunci untuk kehidupan sosial dengan orang lain yang lebih baik.